Sekarang saya ingin mengundang Bapak Dr. Nida dari Asosiasi Pernaskahan Nusantara, Manasa, yang memimpin atau memantau panel tentang Manuscript and Cultural Negotiation on the Space Roads. Dipersilakan Pak Nida. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Suhaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para peserta International Symposium Cosmopolitanism of Islam Nusantara, Spiritual Crisis and Intellectual Networks on the Spice Route yang berbahagia, terima kasih atas hadirannya. Tentu saja yang pertama, saya mewakili Ketua Umum Masyarakat Naskah Nusantara mengucapkan terima kasih atas perkenan dari panitia, khususnya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah melibatkan kami dalam diskusi yang sangat luar biasa pada 2 hari ini. Izinkan kami menceritakan apa yang terjadi pada panel yang kami susun, yaitu tentang Manuscript and Cultural Negotiation on the Spice Route. Panel ini kami mempresentasikan 6 makalah. Yang pertama dipresentasikan oleh Bapak Dr. Mukhlis Hadrawi, kemudian yang kedua adalah Bapak Hermansyah M. Ahum, dari keduanya adalah dari Manasa, Sulawesi Selatan dan Barat, dan juga dari Manasa, Daerah Istimewa Aceh. Selain itu juga ada 4 pemakalah yang lain yang tidak kalah menariknya, yaitu yang pertama adalah makalah terkait dengan akomodasi Islam dan warisan budaya Hindu dalam masyarakat Banjar dan Kutai. Kajian ini mengungkap bagaimana akomodasi Islam dengan melihat sumber-sumber tertulis melalui Banjar dan juga Salasila Kutai. Yang juga bahasan menarik lainnya juga disajikan oleh Bapak Asep Yuda Wirajaya melalui kajian terhadap syair nasihat. Ini melihat bagaimana manuskrip syair nasihat ini pengaruh-pengaruhnya yang terjadi tidak hanya di Bali, di tempat ditemukannya manuskrip itu, tapi juga melihat bagaimana persinggungannya dengan budaya Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu juga kami mendiskusikan tentang tersingkirnya tarekat Syataria di Kepulauan Riau pada awal abad ke-20. Ini dipresentasikan oleh Bapak Sahrul Rahmat. Ini sangat menarik sekali bagaimana persinggungan antara tarekat dengan kekuasaan pada masa itu. Dan kemudian juga pemakalah yang tidak kalah menariknya juga disampaikan oleh Profesor Harun Daud dari Malaysia. Beliau mempresentasikan mengulas kembali kajian-kajian tentang Sulalatus Salatin, namun beliau melihatnya dari sudut pandang kajian keislaman dan juga perdagangan. Nah, dari diskusi yang sangat menarik itu, kami berupaya untuk menyusun sebuah catatan diskusi dan juga rekomendasi, yaitu kami melihat bahwa manuskrip atau naskah-naskah kuno, tulisan tangan yang ditulis di masa silam itu sudah terbukti menjadi salah satu di antara beberapa petunjuk penting dalam menyingkap eksistensi keislaman di jalur rempah. Nah, kita melihat bahwa informasi yang termuat dalam beragam manuskrip Nusantara seperti Hikayat, Babad, dan lain sebagainya, itu bisa memperkuat keragaman khasanah keislaman di Nusantara. Untuk itulah maka kami mendorong strategi pengarus utamaan pengkajian manuskrip Islam Nusantara di semua pihak, di semua lini, baik di tingkat perguruan tinggi, pesantren, ma'had ali, litbang kementerian, maupun komunitas-komunitas budaya lokal lainnya. Nah, panel ini juga melihat bahwa sudah saatnya kajian naskah kuno atau filologi menjadi kajian utama bagi generasi di masa sekarang. Ini berguna untuk memperkuat wawasan termasuk keislaman, kajian keislaman di jalur rempah. Nah, selain kajian filologis, kajian religious and cross-cultural text studies juga
memiliki posisi yang sangat penting untuk mendorong masifnya pengungkapan warisan budaya Nusantara yang amat sangat kaya dengan jejaring Islam di berbagai wilayah lokal lainnya. Nah, pada akhirnya kami sangat mendukung upaya pengungkapan kekayaan hasanah Islam Nusantara dari semua lini, dari semua pendekatan dan juga kajian. Tapi jangan lupakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menekankan kepada betapa pentingnya kedudukan Nusantara di masa silam itu kepada para generasi muda, supaya generasi penerus bangsa ini bisa terus memahami sejarah leluhurnya melalui tinggalan-tinggalan dari masa silam, sehingga ini bisa menjadi pedoman etis bagi mereka untuk menjaga harmoni di Indonesia Raya tercinta ini. Saya kira itu, Bapak Dekan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Nida dari Manasa.